Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Fatina dengan NPM F0G0230007 kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang farmakologi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi dengan dosen pengampu Bunda Rini Mustikasari Kurnia Pratama SSIT MKep. Materi yang pertama yaitu konsep umum farmakologi yang meliputi pengertian farmakologi, pembagian farmakologi, regulasi obat, aspek-aspek biofarmasi, dan istilah farmakologi. Sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu farmakologi? Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologi. Tenaga kefarmasian apa sih yang mengurusi tentang obat? Apoteker jawabannya. Apoteker adalah bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam farmakologi. Farmakokinetik adalah istilah farmakologi yang menggambarkan 4 tahap dasar obat yang dilalui dalam tubuh manusia, yaitu penyerapan atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama yaitu penyerapan atau absorpsi, yang terjadi setelah obat masuk ke dalam tubuh dan berpindah dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi tubuh. Yang kedua yaitu distribusi, proses di mana obat didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga metabolisme, melihatkan pemecahan molekul obat. Yang keempat yaitu ekskresi, mengacu pada proses di mana tubuh menghilangkan. Istilah yang kedua yaitu farmakodinamik, adalah istilah farmakologi yang mengacu pada efek obat dalam tubuh dan mekanisme kerjanya. Saat obat bergerak melalui aliran darah, obat menunjukkan afinitas unik terhadap situs reseptor obat, yang berarti seberapa kuat obat tersebut berkaitan dengan situs reseptor obat. Obat dan reseptor obat membentuk sistem gembok kunci yang mempengaruhi cara kerja obat dan keberadaan obat dalam aliran darah setelah dikonsumsi, yang disebut istilah bioavailabilitas obat. Selanjutnya yaitu regulasi farmakologi. Menurut peraturan BPOM nomor 15 tahun 2022 tentang penerapan farmakovigilans, yaitu bisa dilihat pada gambar di samping. Adapun komponen regulatori obat yang baik, yaitu ada legalitas, konsistensi, independensi, ketidakberpihakan atau imparsialitas, proporsionalitas, fleksibilitas, kejelasan atau clarity, efisiensi, dan transplantasi. Selanjutnya yaitu biofarmasi. Biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan kesediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Aspek-aspek biofarmasi itu sendiri terdiri dari ketersediaan farmasi, ketersediaan hayati, kesetaraan terapeutik, biosasi, dan standarisasi. Materi yang kedua yaitu aspek legal dalam pemberian obat. Aspek legal dalam pemberian obat melibatkan berbagai regulasi dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh para praktisi kesehatan. Hal ini termasuk lisensi dan kewenangan untuk meresepkan obat, pemantauan terhadap penggunaan obat terlarang, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada pasien tentang dosis, efek samping, dan kontraindikasi obat yang diresepkan. Selain itu, ada juga aturan yang terkait dalam penyimpanan, distribusi, dan pengolahan limbah obat yang harus dipatuhi. Menurut Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Adapun persyaratan obat di PMB atau praktik mandiri bidan dapat dilihat pada gambar di samping. Materi yang ketiga yaitu prinsip pemberian obat. Adapun 7 prinsip dalam pemberian obat. Yang pertama yaitu benar pasien, dengan memastikan identitas pasien dengan memeriksa identitas yang bertuliskan nama dan nomor registrasi yang masuk. Yang kedua yaitu benar dosis. Benar dosis ini dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian obat
dengan mengecek ulang dosis dan obat yang akan diberikan jika terdapat penulisan obat atau dosis yang kabur atau kurang jelas. Yang ketiga yaitu benar obat. Obat mempunyai nama dagang dan nama generik. Apabila ada obat dengan nama dagang, harus dicek nama generiknya juga. Yang keempat yaitu benar waktu. Obat yang diberikan bergantung pada waktu paruh. 5 paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh setengah dari jumlah awal obat atau zat lain untuk dieliminasi dari tubuh. Yang kelima yaitu benar cara pemberian. Kesalahan penyuntikan obat dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi ataupun efektivitas obat yang berkurang atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali. Yang keenam yaitu benar informasi. Pemberian informasi kepada pasien diharapkan mampu menambah pengetahuan pasien atau keluarga terhadap obat yang akan diberikan dan dapat mengurangi terjadinya kesalahan persepsi oleh pasien. Yang ketujuh yaitu benar dokumentasi. Pendokumentasian dalam kebidanan mencakup informasi lengkap tentang kesehatan pasien, kebutuhan, kegiatan asuhan yang diterima. Materi yang keempat yaitu kemoterapeutik. Kemoterapeutik adalah obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Contohnya parasit seperti cacing dan protozoa dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Proses kemoterapi pasien menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap dan pemeriksaan infeksi gigi. Pemeriksaan infeksi gigi ini penting dilakukan karena infeksi gigi beresiko menyebar ke seluruh tubuh saat kemo. Jenis obat kemoterapeutik ini adalah antibiotik. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Jangan konsumsi antibiotik bersamaan dengan makanan atau minuman yang bersifat asam, susu, berserat tinggi, beralkohol, dan suplemen kalsium dan zat besi. Bijak dalam menggunakan antibiotik. Gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Tidak gunakan antibiotik berdasarkan resep lalu. Demam, batuk, pilek tidak perlu antibiotik. Jika sakit lebih dari 3 hari, periksalah ke dokter. Macam-macam obat antibiotik bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu fungi atau jamur. Fungi atau jamur ini adalah golongan antimikrobakterium, rifampicin, ethambutol, dan streptomycin. Obat jamur senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Sel-sel jamur yang memiliki dinding sel yang mengandung kitin berbeda dengan dinding sel tubuh yang mengandung selulosa. Adapun macam-macam obat jamur, yang pertama yaitu ada anti jamur krim, anti jamur peroral, dan anti jamur injeksi. Yang mana nama-nama obatnya bisa lihat di samping ya. Materi yang kelima yaitu obat gangguan saluran cerna, yang meliputi obat tukak lambung dan diare, yang terdiri dari anti diare dan laksatif. Lambung tukak disebabkan karena lambung atau usus 12 jari atau keduanya. Tanda-tanda dari gejala lambung tukak ini tersendiri yaitu hilang nafsu makan, nyeri pada perut, gangguan pada pencernaan, mual, lembung, dan perubahan warna feses. Adapun obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghambat sekresi asam lambung yaitu bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu obat yang digunakan untuk menetralisir asam lambung atau antacid, bisa dilihat di samping ya teman-teman. Selanjutnya yaitu obat yang memproteksi dari luka terbuka pada lambung atau ulkus, yaitu sukralfat. Sukralfat ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati tukak duodenum, luka epitel, dan mukosit akibat kemoterapi. Selanjutnya yaitu obat anti Helicobacter pylori, yaitu obat anti diare. Diare ini adalah BAB dengan konsistensi feces encer yang terjadi 3 kali atau lebih selama 24 jam. Diare ini terbagi menjadi 2, yaitu diare akut yang terjadi selama 2 minggu dan diare persisten yang terjadi selama 2-4 minggu. Manajemen diare ini dapat dilakukan dengan suplementasi vitamin A. Pengobatan diare ini dapat dilakukan dengan rehidrasi, suplementasi zinc, diare kronis selama 4 minggu,
dan penggunaan ciprofloxacin untuk mengobati diare yang berdarah. Adapun probiotik pada diare yaitu untuk memulihkan dan menjaga kesehatan flora usus. Mikroorganisme yang paling sering digunakan adalah bakteri Lactobacillus sp dan perbaikan nutrisi. Yang terakhir yaitu obat laksatif atau pencahar sembelit. Dikatakan sembelit yaitu apabila jarang BAB selama 3 kali seminggu. Obatnya bisa digunakan yaitu Microlax, Dulcolax, Mulax, Opilax. Penyebab dari sembelit ini sendiri yaitu imobilitas, pola makan yang tidak baik, gangguan endokrin dan metabolik, kelainan syaraf, dan obat-obat lainnya. Materi yang keenam yaitu obat sistem saraf pusat. Yang pertama yaitu analgesik sistem saraf pusat, yang mana bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri sistemik, dapat mengakibatkan ketagihan atau candu, termasuk golongan narkotika, memiliki efek pada sistem saraf pusat dan organ-organ tertentu, dan tidak memiliki aktivitas antipiretik dan antiinflamasi. Yang kedua yaitu analgesik sistem saraf pusat efek sentral, yang dapat menurunkan rasa nyeri, meniadakan rasa takut, menghambat pusat batuk, menimbulkan miosis atau pengecilan pupil, meningkatkan kerja hormon antidiuretik. Yang ketiga yaitu analgesik efek perifer, yang dapat menghambat pengosongan lambung, mengurangi motalitas saluran cerna, mengurangi tonus pembuluh darah turun, dan indikasinya yaitu nyeri yang sangat kuat seperti nyeri pasca kecelakaan, operasi, dan kanker. Yang keempat yaitu antiemetika. Antiemetika ini adalah obat muntah yang terjadi karena akibat rangsangan dari saraf pusat pada saluran cerna. Indikasinya yaitu mual muntah akibat mabuk perjalanan, mual muntah pada ibu hamil, mual muntah pada akibat suatu patologi atau penggunaan suatu obat. Yang keenam yaitu hipnotika dan sedatif. Hipnotika ini digunakan untuk memudahkan tidur, dan sedangkan sedatif digunakan untuk menenangkan sehingga tidak cemas dan mengurangi kejang-kejang. Efek samping dari hipnotika dan sedatif ini yaitu masih terasa mengantuk saat bangun tidur dan tekanan darah turun. Yang ketujuh yaitu antikonvulsan atau anti-epilepsi. Epilepsi adalah gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai perubahan kesadaran. Pada kondisi yang lebih lanjut, dapat berkembang status epileptikus. Serangan terjadi berkali-kali dalam jarak yang singkat, tingkat kematiannya tinggi. Pengobatan epilepsi bertujuan untuk menghindari kerusakan sel-sel otak, mengurangi beban sosial dan psikologi pasien maupun keluarganya, profilaksis atau pencegahan sehingga jumlah serangan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu antidepresif. Obat antidepresif bekerja dengan cara memperbaiki mood, menghilangkan depresi, dan efek sampingnya yang paling umum yaitu hipertensi dan mual. Dan yang terakhir yaitu anestetika. Terdapat dua golongan besar anestetika, yaitu yang pertama anestetika umum atau total. Rasa sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran. Yang kedua yaitu anestetika lokal, rasa sakit hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Pemberian anestetika ini dapat dilakukan dengan injeksi dan inhalasi. Materi yang ketujuh yaitu sedatif, hipnotik, dan anestetik. Yang pertama yaitu sedatif. Sedatif adalah obat-obatan yang meredakan kecemasan, menenangkan sistem saraf, dan menghasilkan efek penenang. Jenis-jenis obat sedatif yang pertama yaitu benzodiazepin, yang mana contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua yaitu barbiturat, yang mana contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Dan yang terakhir yaitu chloral hidrat, yang mana contohnya bisa lihat di samping ya. Yang kedua yaitu hipnotik. Hipnotik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana larutan memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi zat terlarut di dalam sel atau cairan di sekitarnya. Yang ketiga yaitu anestesi. Anestesi adalah keadaan di mana seseorang kehilangan sensasi atau kesadaran, biasanya untuk tujuan pembedahan atau prosedur medis lainnya.
Terdapat beberapa metode non-farmakologis yang dapat membantu menimbulkan tidur, yaitu relaksasi dan meditasi, terapi suara, rutinitas tidur yang konsisten, lingkungan tidur yang nyaman, pembatasan kafein dan nikotin, latihan fisik, pembatasan asupan cairan, dan makanan berat. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!